Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Puspita membuat video ini untuk memenuhi tugas makalah presentasi dari Ibu dosen pengajar kami, yaitu Ibu Farida Harahap MSI, sebagai dosen matematika bisnis kami. Saya akan menyampaikan makalah matematika bisnis, yaitu materi deret. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan saya Adinda Puspita sebagai moderator pada presentasi kali ini. Kemudian saya tidak sendiri dong, ada 3 teman saya lagi. Dan ini kami satu kelompok berjumlah 4 orang, yang yang pertama adalah Adelia Hasibuan, Adinda Puspita itu saya, Alia Rohali, dan Amanda Octavia Sufa. Nah, kami akan membahas 5 poin penting tentang deret, yaitu yang pertama, pengertian deret yang akan disampaikan oleh Alia Rohali. Saya akan menjelaskan tentang pengertian deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk sebuah deret terlihat pada pola perubahan bilangan-bilangan tersebut dari satu suku ke suku berikutnya. Dilihat dari segi pola perubahan bilangan pada suku-sukunya, deret dibedakan menjadi 3, yaitu deret hitung, deret ukur, dan deret harmonis. Dan yang kedua, mengenai deret hitung yang akan disampaikan oleh Adinda Puspita. Saya akan membahas tentang deret hitung. Deret hitung ialah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap semua bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan pembeda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Nah, contohnya. Contoh yang pertama yaitu 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Itu sama dengan pembeda 5, karena dia selisih 5. Nah, dan yang kedua, 93, 83, 73, 63, 53, 43 itu adalah pembeda 10, karena dia selisih 10. Besarnya nilai pada suatu suku tertentu dan jumlah nilai deret tersebut sampai dengan suku yang bersangkutan. Poin yang A yaitu suku ke N dari deret hitung. Besarnya nilai suku tertentu dari sebuah deret itu dapat dihitung melalui sebuah rumus. Untuk membentuk rumus yang dimaksud, coba perhatikan tadi contohnya yang saya bilang. 7, 12, 17, 22, 27, dan 32. Dalam contoh tersebut, nilai suku pertamanya yaitu 7 dan pembedanya yaitu 5. Nah, poin yang B yaitu jumlah N suku, yaitu jumlah sebuah deret hitung sampai dengan suku tertentu. Tak lain adalah jumlah nilai suku-sukunya. Deret ukur yang akan disampaikan oleh Amanda Octavia Sufa. Akan menjelaskan sedikit tentang deret ukur. Deret ukur merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap suatu bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suatu deret ukur disebut pengganda, yaitu hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku yang ada di depannya. Prinsip-prinsip deret hitung banyak ditelaah dalam perilaku bisnis dan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip deret hitung sering ditemukan dalam menganalisis proses perilaku perkembangan, sedangkan prinsip deret ukur bersama dengan konsep logaritma sering digunakan dalam menganalisis proses pertumbuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai deret ukur. Tentang kasih deret dalam bisnis dan ekonomi akan disampaikan oleh Adelia Hasibuan.
Adapun yang keempat, aplikasi deret dalam bisnis ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, deret untuk pertumbuhan penduduk. Robert Malthus menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti deret hitung. Dengan demikian, model pertumbuhan penduduk lebih sesuai dengan deret ukur. Adapun rumus dari deret, yang pertama PT yaitu total penduduk pada periode, sedangkan R tingkat pertumbuhan, dan P1 total pada awal periode per tahun, dan T total waktu. Yang kedua adalah deret usaha bisnis. Bagi dunia, penerapan deret yang lebih sesuai adalah deret hitung. Mengapa? Karena jika dihitung dengan deret ukur, variabel ekonominya seperti produksi, modal, pendapatan tenaga kerja akan kesulitan untuk mengikutinya. Dalam arti kita segera untuk memenuhinya. Yang ketiga, deret untuk bunga majemuk. Modal deret untuk bunga majemuk yaitu deret khususnya bagi hutang piutang. Adapun rumusnya dari majemuk yaitu VN total nilai kredit dengan periode, sedangkan P total aula periode, M frekuensi pembayaran suku bunga dalam setahun, sedangkan I suku bunga, dan N banyaknya tahun. Itulah rumus dari bunga majemuk. Dari makalah ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa deret adalah rangkaian atau baris dari bilangan yang tersusun secara beraturan, berdasarkan aturan tertentu. Bilangan-bilangan dalam barisan disebut adalah suku. Prinsip deret banyak diterapkan dalam menganalisis perilaku-perilaku perkembangan. Sarannya yaitu, dengan disusunnya makalah ini, maka semua pembaca ataupun mahasiswa dapat mengerti dan memahami pengertian deret. Cara menghitung jumlah deret, cara menghitung jumlah deret hitung, cara menghitung jumlah deret ukur, serta memahami pentingnya berkomunikasi dalam organisasi, di dalam kehidupan berorganisasi, atau di kehidupan sehari-hari yang membutuhkan komunikasi. Nah, sekian video presentasi yang telah kami buat. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ada penyampaian kata atau kalimat-kalimat yang kurang tepat. Dan terima kasih kepada Ibu Farida Harahap telah memberikan makalah kami tentang pengertian deret. Saya Adinda Puspita dan teman saya Adelia Hasibuan, Alia Rohali, dan Amanda Octavia Supa pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.